Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah sekalian yang kami hormati, puji dan syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa silaturahmi. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit. Dan tentu menjadi harapan kita semuanya, kalaupun ada yang baru kurang enak badan, ya kita doakan mudah-mudahan segera pulih kembali ya dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan, dicurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, dalam kehidupan kita sehari-hari ada satu sifat yang barangkali kadang kita lakukan atau mungkin sering kita lakukan, tetapi kadang di luar kesadaran kita, yaitu sifat mengeluh, ya. Atau dalam bahasa keseharian kita sambat. Ibu-ibu, coba hari ini kalau kita ingat-ingat kembali, sudah berapa kali kita sambat, ya. Sambat atau mengeluh. Nah, apalagi di hari-hari ini, pada kesempatan waktu beberapa, sudah 3 bulan lebih barangkali ya, kita sedang menghadapi wabah yang dampaknya luar biasa, dan mungkin juga kita mengalami dampak itu. Bisa jadi banyak sekali sekarang orang masyarakat yang mengeluh, ya. Mengeluh karena rezekinya jadi berkurang, ya, mengeluh karena pekerjaannya dirumahkan, mengeluh karena segala macam urusan, termasuk mohon maaf ya, kita kekhawatiran yang itu bisa menyebabkan juga kita mengeluh, ya. Jadi adanya wabah, adanya pandemi seperti hari-hari ini masih kita hadapi ini, tentu kita khawatir ya, kalau nanti kita ketularan ya virus COVID, ya, kemudian kita menjadi sakit atau keluarga kita. Nah, ini tentu juga menjadi bagian dari yang menjadikan kita bisa mengeluh. Waduh, bagaimana dan seterusnya. Yang jelas terlepas dari itu semuanya, ibu-ibu yang kami hormati, Allah ternyata sudah mengingatkan pada kita semuanya berhubungan dengan sifat mengeluh ini, ya. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 ya disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal insana khuliqa halu'a. Ya, sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah. Dilanjutkan dalam beberapa ayat berikutnya, idza massahus syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Ketika apabila ia ditimpa kesusahan, ya kita harus menghadapi kesulitan, penderitaan, kemudian keluh kesahnya luar biasa. Tetapi kemudian wa idza massahul khairu manua, ketika kita diberikan kelonggaran, ketika Allah memberikan kenikmatan yang melimpah kepada kita semuanya, kemudian kita menjadi bakhil, kita menjadi kikir, kita menjadi pelit. Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, ini penting barangkali untuk coba kita renungkan bersama-sama. Jangan-jangan kita termasuk jadi bagian dari yang disifati 3 sifat ini, dari mengeluh dan mengeluh. Wahbah Zuhaili ini memberikan beberapa penjelasan yang sangat singkat, sangat sederhana. Sifat yang pertama itu halunga, itu diartikan dengan orang-orang yang cepat resah, ya. Gampang resah, utamanya ketika dia tertimpa musibah, ya, gampang sedih. Nah, sampai kemudian bisa menjadi kurang sabar, ya, termasuk dalam hal ini rakus, ya. Nah, ini sifat yang pertama. Nah, sifat yang kedua oleh Wahbah Zuhaili itu diartikan dengan jazunga, ya, orang yang gampang resah, kemudian orang yang patah semangat, ya, patah harapan. Dari putus asa atau putus harapan, ini kemudian bisa menjadikan dia sedih, dan kesedihan itu kemudian bisa memalingkan dia, melupakan akan tugas-tugasnya,
melupakan akan kewajibannya. Jadi mungkin kita satu ketika pernah mengalami, bisa jadi ya karena satu musibah atau supaya kejadian yang harus kita alami menjadikan kita merasa menderita, menjadikan kita merasa sedih, kemudian sedih begitu, sampai kemudian akhirnya kita lupa sholat. Kita lupa kepada saudara-saudara kita, lupa kepada tanggung jawab kita sebagai seorang ibu, lupa tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, yang ketiga, ibu yang kami hormati, manunga, itu oleh Wahbah Zuhaili diartikan dengan orang yang banyak menolak kebaikan. Jadi artinya apa ini? Pikirannya sudah tertutup. Ketika dia salah, dinasihati orang lain tidak mau menerima, tapi justru marah. Jadi orang yang semacam ini orang yang berlebihan. Ya, dalam hal apa? Menolak kebaikan yang mestinya dia bisa terima dengan rasa syukur, alhamdulillah, tapi justru sebaliknya. Nah, inilah bagian dari sifat orang yang bakhil, ya, orang yang kikir, merasa bahwa apa yang ada pada dirinya ya hanya untuk diri sendiri, ya, untuk aku, ya. Orang lain tidak punya hak untuk bisa merasakan itu. Nah, baik ibu-ibu semuanya yang saya hormati, ini barangkali menjadi bagian dari sifat keseharian kita yang perlu untuk supaya kita evaluasi bersama. Namun demikian, Allah memberikan perkecualian ya dari 3 sifat ini, yang di ayat berikutnya disebutkan illal musallinal ladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang yang menetapi sholatnya dan orang yang mengerjakan sholatnya itu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sebenar-benarnya, bukan oleh karena apa-apa, tapi karena semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik ibu-ibu yang kami hormati, ini saya kira untuk mengingatkan kita bersama satu jaminan, ya, garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang perkecualian. Ya, sholat, orang yang mengerjakan sholat ini adalah salah satu, ya, dari perkecualian 3 sifat ini. Masih ada beberapa sifat yang lain yang barangkali di lain waktu kesempatan bisa kita sampaikan, ya, kita sambung lagi. Nah, yang sebagai penutup barangkali penting untuk kita perhatikan bersama bahwa orang-orang yang kebalikan, ya, perkecualian dari sifat suka mengeluh, gampang sedih, kemudian rakus, bakhil dan sebagainya, berarti dia adalah orang yang teguh pendirian, orang yang punya kepercayaan diri yang kuat, ya, orang yang punya daya tahan yang kuat. Nah, itulah bagian dari perilaku sifat orang-orang yang mengerjakan sholat dengan benar, ya, orang yang bisa mengerjakan sholat dengan menetapi syarat dan rukunnya. Nah, orang yang semacam ini dalam ayat 35 Allah memberikan garansi ulaika fi jannatim mukramun, ya. Orang semacam ini itu akan dimuliakan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mudah-mudahan tentu kita punya harapan besar, ya, bahwa kita termasuk perkecualian dari 3 sifat tabiat setiap orang itu. Kita termasuk orang-orang yang mudah-mudahan dijanjikan oleh Allah, ya, yang akan masuk ke dalam fi jannatim mukramun, ya, di surga Allah yang di dalamnya akan dimuliakan, insya Allah. Dan mari kita akhiri bersama dengan bersenandung, ya, sholli wa sallim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.